Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang bab mengenai hamzah mufrad, ya, yaitu hamzah yang tunggal yang terdapat dalam lafaz di dalam Al-Quran. Jadi ada lafaz kata ya di dalam Al-Quran yang mengandung huruf hamzah dan hamzahnya cuma satu saja. Ini dinamakan dengan hamzah mufrad. Dan hamzah ini bukan hamzah wasol, ya, tapi hamzah qata'. Bisa berharokat, ya, baik itu fathah seperti Al-Quran, atau bisa domah yastahzi'un, atau juga bisa kasroh, ya, allai, ya, itu termasuk kasroh, ya. Nah, di sini pada dasarnya bacaan Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafs itu hampir banyak persamaan, ya, tidak banyak perbedaan. Namun ada beberapa lafaz yang nanti berbeda, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, termasuk pada lafaz allai, ya, yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat keempat, ya, juga terdapat di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang kedua dan surat At-Tolak ayat keempat, ya. Nanti akan kita lihat insya Allah di dalam surat-surat ini. Di mana di sini dalam lafaz ini yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab, Al-Mujadilah dan At-Tolak antara Imam Al-Bazi dan Qubul ada perbedaan, ya. Bagaimana cara membaca bacaan Imam Al-Bazi? Ya. Baik Imam Al-Bazi maupun Qubul itu menghilangkan huruf mad setelah hamzah, ya, setelah hamzah mufrad. Jadi di sini huruf ya-nya itu dihilangkan, ya. Aslinya kalau hafaz kan bacanya allai gitu, ya. Allai, di situ ada matnya, ya. Setelah hamzah ada ya sukun. Jadi dibaca dua harokat. Namun untuk Imam Ibnu Katsir itu menghapus atau menghilangkan huruf mat ini. Jadi tinggal allai gitu, ya. Allai. Ya ini jadi Imam Kumbul maupun Al-Bazi sama-sama menghilangkan huruf mat yang datang setelah hamzah. Namun di sini ada perbedaan antara Imam Al-Bazi dan Imam Kumbul. Perbedaan dalam hal apa? Yaitu dalam cara mengucapkan hamzahnya itu. Apakah hamzahnya itu dibaca tahqiq ataukah dibaca dengan tashil? Ya. Oh, Imam Kumbul dia membaca dengan tahqiq. Ya. Allai gitu, ya. Allai. Adapun Imam Al-Bazi membaca hamzah itu dengan tashil, ya. Jadi tidak dibaca tahqiq allai, ya. Allai seperti itu. Jadi perbedaannya di situ aja dalam pengucapan hamzah saja, ya. Jadi dua-duanya baik Imam Al-Bazi maupun Kumbul sama-sama menghilangkan ya sukun setelah hamzah. Namun berbeda di dalam mengucapkan huruf hamzah, ya. Imam Kumbul dia membaca dengan tahqiq, ya, seperti bacaan hafaz, ya. Sebenarnya seperti bacaan hafaz saja sebetulnya untuk Imam Kumbul ini. Hanya ya sukunya dibuang gitu aja. Yang tadinya kan allai
Imam Kumpul allai. Ya. Bagaimana kalau dibaca waqaf? Jadi mat ya. Allah gitu, seperti itu. Nah, kalau Imam Al-Bazi ini membaca hamzah ini dengan mentasilkannya. Jadi tasil itu dia dibaca antara apa? Huruf hamzah dengan huruf mad. Ya. Jadi tidak dibaca allai tidak, tapi allai allai. Jadi dipermudah ya pengucapannya. Ini cara bacaan Imam Al-Bazi. Di sini diterangkan ya bagaimana cara membaca wasol. Jadi di sini dibaca dengan pertama mengganti huruf ya itu mengganti hurufnya dengan ya sukun ya. Allah dibaca panjang Allah ya. Allah itu yang pertama ya. Jadi hamzahnya itu diganti dengan ya sukun. Yang kedua dengan mentasilkannya. Mentasilkan hamzah tadi itu ditasilkan jadi membaca antara hamzah dengan huruf ya, huruf mat. Dan dibaca matnya itu bisa dibaca empat ataupun dua. Allai atau Allah ya isna. Ketika wakaf, pada saat wakaf, wakaf ketika membaca wakaf ini berarti berhenti ya, ketika wakaf. Maka Imam Al-Bazi sama ya. Jadi dibaca dengan pertama mengganti hamzah itu dengan ya sukun, kemudian dibaca 6 harokat. Allah. Dan yang kedua itu dan mentasilkan hamzah tadi itu dengan cara raum. Raum itu membunyikan harokat kasroh sedikit gitu ya. Allah, Allah, ada kasroh tapi sedikit. Ya. Adapun untuk di surat At-Tolak ayat keempat, ya, di surat At-Tolak ayat keempat, ya, ketika Imam Al-Bazi itu menyambung ayat ini dengan ayat setelahnya, wallahi ya isna, ya, di sini kan ada ya sukun, ya. Ada ya sukun datang setelahnya huruf ya isna. Ya, kita lihat dulu sebentar di surat At-Tolak. Oh, kelewat ya. Ayat keempat ya. Nah, di sini ya. Jadi kan disebutkan ya bahwasanya bacaan Imam Al-Bazi itu dengan menghilangkan huruf mat yang datang setelah hamzah. Kemudian hamzahnya itu dibaca tashil atau diganti dengan huruf ya sukun. Diibdal istilahnya ya. Ya. Untuknya ibdal berarti dibaca 6 harokat. Wallai. Ya, seperti itu. Itu kalau dia wakaf seperti itu. Untuk yang tashil dia dibaca 4 atau 2. Wallai, wallai. Bagaimana ketika wasol? Nah, untuk yang wasol kan ada wajah pertama tadi kan mengganti huruf hamzah ini dengan ya ya.
diganti dengan huruf ya. Ya, ya-nya sukun. Kemudian datang setelahnya huruf apa ini? Huruf ya lagi ya. Datang setelahnya huruf ya lagi, sehingga di sini terjadi ada pertemuan dua ya, ada pertemuan dua huruf, sehingga sebagian ada yang membaca dengan idgham, wallai ya isna tanpa guna, wallai ya isna minal mahid, seperti itu. Wallai ya isna minal mahid. Dan yang lain ada yang membaca dengan idhar, tapi dengan saktah. Ya, saktah. Jadi berhenti sebentar tanpa tanpa mengambil nafas. Ini yang dibaca dengan idhar. Wallai ya isna minal mahid. Ada yang baca demikian ya. Ini yang dimaksud oleh beliau tentang masalah ini ya di sini di poinnya ini ya. Ketika mewasolkan khusus untuk surat At-Tolak ya. Ini khusus di surat At-Tolak karena di surat At-Tolak setelah lafat Allai datang lafat ya isna. Ada hurufnya di sini. Ya, di sini bertemu antara huruf ya sukun ya karena untuk wajah al-bazi kan ada yang wajah ibdal ya, mengganti hamzah dengan huruf ya sukun. Huruf ya sukun datang setelahnya huruf ya. Ya, ketika ada dua huruf ini bertemu, yang satu sukun dan yang satu lagi berharokat, maka diharuskan untuk idgham. Ya, namanya idgham apa? Idgham mutamathilain, mutaqariban atau mutajanisain? Sama Mutamat filenya. ilaih. Iya benar mutamathilain ya. Namun ada yang mengatakan enggak, di situ tidak idgham karena ianya ya sukun itu ya huruf huruf lin bukan huruf ya yang lain. Beda makhrajnya. Sehingga tetap dibaca idhar. Karena itulah ada dua bacaan, ada dua versi bacaan. Yang pertama adalah dengan mengidghamkan hurufnya sukun ke dalam huruf ya yang datang setelahnya. Wallayyais seperti itu ya. Wallayyais. Ini yang membaca idgham. Kemudian yang kedua adalah dibaca dengan idhar, tetap diidharkan. Tapi karena untuk membedakan antara idhar dengan idgham itu susah kecuali dengan saktah. Ya, harus disaktahkan. Mau tidak mau harus disaktahkan di sini. Sakta di sini berfungsi untuk membedakan antara antara idhar dengan idgham. Di sini karena dibaca idhar, dia harus disaktah. Mau tidak mau harus disaktah. Wallai ya isna seperti itu ya. Wallai ya isn seperti itu. Bisa dipahami insya Allah? Ini khusus untuk yang surat At-Tolak ayat keempat ya. Adapun yang lain sama aja seperti biasa karena tidak ada. Ya karena masalahnya kan setelah Allai ada kata ya isna ya. Baik. Kemudian terdapat pula perbedaan ya masih tentang hamzah mufrad ya, yaitu pada lafadz yai'as ya dan yang semisalnya. Yai'as atau tai'as, istai'as atau tai'asu ya. Nah, di sini Imam 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 Kumbul sama dengan Hafs ya. Imam Kumbul sama dengan Imam Hafs tidak ada perbedaan ya, tidak berubah. Yang berbeda di sini adalah Imam Al-Bazi saja ya. Karena Al-Bazi di sini untuk pada lafadz yai asu ya, yai as dan semisalnya itu ada di ini surat lafadz ini ada di surat Yusuf dan surat Ar-Ra'd ya. Hanya di surat kedua surat ini aja. Tidak ada di surat yang lain jadi insya Allah mudah ya. Jadi untuk diingat-ingat mudah karena cuma terdapat di dua surat saja yaitu di surat Yusuf dan surat Ar-Ra'd. Di sini Imam Al-Bazzi punya dua wajah cara membacanya.
Wajah yang pertama adalah ya, dengan di sini taqdimul hamzati taqdimul hamzati ila mawdi'il ya ma'a ibdalil hamzati alifan wa ta'khiril ya wa fathiha fil kalimatil khams wa nulahid muwafiqatiha li rasmil mushaf. Di sini ada 5 lafat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang di surat Yusuf ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini ada di surat Yusuf. Yang di surat Ar itu cuma satu aja. Afalam yai asu. Ya. Ya. Di sini yang pertama Imam Al-Bazi mendahulukan Hamzah ini ya. Hamzah itu dipindah harokatnya, didahulukan ke huruf ya, ya. Kemudian hamzahnya diganti dengan huruf alif. Ya. Hamzahnya diganti dengan huruf alif. Dan ya-nya dibaca dengan fathah. Jadi nanti bacanya asu minhu, jadi bacanya istayasu minhu. Wala asu dibacanya wala tayasu. Asu ya yasu. Ya. Istayas, istayas. Afalam asu dibacanya afalam yasu. Afalam yasu. Ya, hamzanya hilang. Ini untuk Imam Al-Bazi saja. Adapun Imam Kumbul sama dengan Hafiz. Itu wajah pertama ya daripada Imam Al-Bazi. Adapun wajah yang kedua itu sama dengan Hafiz. Jadi dalam hal ini Imam Al-Bazi punya dua wajah. Wajah yang pertama itu tadi, ya, jadi diganti apa? Hamzanya itu dibuang, diganti dengan huruf huruf apa? Huruf alif. Kemudian huruf ya-nya itu huruf hamzanya itu kan tadi harokatnya fathah ya. Itu dipindah ke ya, ya, dipindah ke ya. Jadi dibacanya ya ya, ya, ya yasu. Nanti kita lihat coba ya di sini di surat Yusuf. Di surat Yusuf ada 4 lafat ya, ada 4 lafat. Ini ya, di sini lafat pertama ya. Falamastai'asu minhu. Falamastai'asu minhu. Ini lafat yang pertama. Imam Kumpul sama dengan Imam Hafiz jadi tidak masalah. Demikian juga sebenarnya Imam Al-Bazi juga sama ada wajah yang sama dengan Hafiz. Hanya saja Imam Al-Bazi punya wajah lain yang berbeda dengan Imam Hafiz. Jadi nanti Imam Al-Bazi ada wajah yang membaca dengan falammastayasu ya. Falammastayasu minhu khalasu najiyya.
Falamma stayasu minhu khalasu najiyya. Ya, itu lafaz yang pertama, ya. Nah, lafaz yang kedua juga sama di surat Yusuf juga masih di ayat ke-87. Ini yang kedua ya. Wala tai'asu. Ini juga sama. Dibaca dengan untuk Imam Al-Bazi. Wala tayasu, ya. Wala tayasu. Imam Al-Bazi di sini ada dua cara bacaan. Pertama, wala tayasu, dan yang kedua sama dengan Hafiz. Wala tayasu. Ini yang ketiga, ya. Innahu la yai'asu min rauhillah. Imam Al-Bazi bacanya gimana? Yang pertama, innahu, hmm, ini hamzanya diganti dipindah ke huruf ya sebelumnya Naula ya. ya yasu ya. Ya, La benar. ya yasu. Benar. La ya yasu ya. La ya yasu. La ya yasu min rauhillah. Ini berarti Imam Al-Bazi yang pertama. Wajah yang kedua sama dengan Hafaz. Ini lafaz yang ketiga ya di dalam surat Yusuf. Kemudian yang terakhir, eh, di lafaz yang keempat itu ada di sini, sini. Nah ini ya. Hatta idza stai'asa. Jadi nanti bacanya Imam Al-Bazi hatta idza hatta idza stayasa hatta idza stayasa rusul hatta idza stayasa rusul. Ini wajah pertama. Kalau wajah yang kedua sama seperti Hafiz ya, dan juga sama dengan Imam Kumbul. Hatta idza stayasa rusul. Itu yang keempat ya. Sedangkan yang kelima itu ada di surat apa tadi? Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke 32 kalau tidak salah. 32. Di sini ketemu tidak? Ini ya, di sini 31 ya. Afalam yai'asil ladina amanu. Maka untuk Imam Al-Bazi bacanya ada dua wajah. Pertama, afalam yai'asil ladina amanu. Afalam yai'asil ladina amanu. Wajah yang pertama ini. Wajah yang kedua, afalam yai'asil ladina amanu. Sama seperti Hafiz. Ya, jadi insya Allah mudah ini, tidak terlalu susah ya. Kemudian masih berkaitan juga dengan Hamzah mufrad, yaitu pada lafaz ha antum. Ini di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, dan surat Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang berbeda di sini? Yang berbeda adalah bahwasanya Imam Kumbul itu membuang hamzah yang pertama. Maaf, bukan membuang hamzah pertama ya. Karena ini kan hamzah mufrad ya. Membuang alif di situ. Karena aslinya kan ha antum. Aslinya ha antum. Mari kita lihat ya di surat Ali Imran ya. Ada di Ali Imran ada dua ya, di ayat ke-66 dan ayat ke-119. Coba kita cek ya. Ini supaya kita lebih paham, kita lihat di mushaf ya. 119 ya.
Ya di sini ya. Perhatikan di sini. Eh, ini kan bacaan Imam Hafiz kan bacanya ha antum gitu ya. Ha antum. Ada apa? Ada huruf apa? Alif di sini ya. Imam Al-Bazi gimana bacanya? Ha Imam Al antum. Iya Ha dibaca pendek. antum. Antum. Imam Al-Bazi sebetulnya sama dengan Hafiz saja. Jadi ada alifnya. Hanya saja karena Imam Al-Bazi membaca majais. Ini kan majais ya ini sini ya. 4 harokat. Imam Al-Bazi itu 2 harokat. Di sini kalau Hafiz kan dibaca 4 harokat. Imam Al-Bazi dibaca 2 harokat saja. Jadi membacanya ha antum, ha antum seperti itu. Ada Imam Kumbul di sini yang berbeda ya, Imam Kumbul. Imam Kumbul itu membuang huruf alif yang ada di sini setelah ha itu dibuang. Jadi bacanya ha antum ya. Ha antum. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Seperti itu. Ini yang berbeda hanya Imam Kumpul aja. Imam Al-Bazi dia tidak berbeda ya karena menetapkan adanya alif hanya saja berbeda dalam kadar mat ya, kadar matnya. Imam Al-Bazi dia membaca dengan qasr. Nanti yang sama, lafaz yang sama seperti ini bisa dijumpai di surat Ali Imran ayat 66 ya, di surat An-Nisa juga ada ya, dan di surat Muhammad SAW. Baik, itu mengenai tentang hamzah mufrad. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai hamzah mufrad? Berarti dengan demikian telah selesai kita ya bab mengenai hamzah mufrad. Selanjutnya kita akan masuk ke bab baru yaitu tentang bab tentang al-istifham al-mukarrar. Al-istifham al-mukarrar. Sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan hamzah sebetulnya ya. Masih ada berkaitan dengan hamzah, tapi ini di sini hamzahnya hamzah yang sifatnya berupa pertanyaan ya. Istifham itu kan pertanyaan. Pertanyaan yang diulang di dalam ayat. Jadi nanti akan dijumpai di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan adanya hamzah istifham yang diulang. Ya. Diulang dalam satu ayat itu ada pengulangan ya. Lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya ya. Contohnya aja langsung gitu. Seperti misalnya di surat Yasin. Ya, kita cek di surat Yasin. Di surat Al-Mu'minun juga ada ya. Ini ada beberapa surat yang mengandung hamzah istifham al-mukarrar. Di surat Ar-Ra'd itu juga ada ya. Di surat Yasin ayat berapa ya? Tidak ada keterangan di situ ya. Mungkin bukan di surat Yasin ya, di surat lain. Misalnya di surat Yang di surat Al-Mulk itu Al-Mulk itu amintum.
Amintum, bukan, Al-Mulk ya bukan kalau itu. masalah itu. Bukan. Yang bacaan seperti apa? Itu dalam satu Antum ayat itu asyam. diulang-ulang dia. Kalau nanti ketemu ayatnya nanti akan jelas insya Allah yang dimaksud al-hamzah al-mukarrar. Bentar ya. Ini dekat-dekat sini kok, tidak kalau sebelum Yasin kalau tidak salah ya. Di surat Fatir, mungkin di surat Saba ya kita cek. Kalau di surat Al-Muluk, Sat, Surat Al-Mulk ya, apa untuk bacaannya? ayat 17. Iya, ayat ini 16, Sat. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard. Amintum, tapi itu kan cuma satu aja dalam satu ayat itu. Itu memang hamzah istifham, tapi cuma satu aja di situ. Kalau Hmm, yang ini dia ada dua, dalam satu ayat itu ada dua hamzah istifham. Bukan di surat Al-Mulk berarti. Ya. baik, Sat. Itu ada jadi dalam satu ayat itu ada dua hamzah istifham. Coba kita cek yang ada di surat Ar-Ra'd ya, lebih gampang. Surat Ar-Ra'd. Ini terlihat di screen mushaf atau usul? Usul Ibnu Katsir. Mushaf, Sat. Mushaf ya. Iya. Surat Ibrahim. Berarti sebelum surat Ibrahim. Kalau di Yasin ayat 10 bagaimana, Sat? Apa bacanya? Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu bukan itu bukan. Angdar tahum karena cuma satu aja di situ. Nah, di sini nih, ini yang saya maksud nih ya. Perhatikan di ayat ke surat Ar-Ra'd ayat 5. Aida kunna turaban inna. Ini yang dimaksud ini Hamzah al-istifham al-mukarrar ya. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aida kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Ini kan ada Hamzah istifham ini. Aida yang pertama ya. Kemudian diulang lagi. Inna. Ini yang saya maksud. Ini yang dimanakan mukarrar ini. Dalam satu ayat ada dua istifham. Ya. Nah ini yang akan jadi pembahasan kita insya Allah ya. Untuk yang akan datang. Untuk besok sudah masuk Ramadan belum ya? Indonesia belum mungkin, Pak. Belum insya Allah Di kan sini. besok baru lihat hilal ya. Oh besok masih Sya'ban ya? Ya masuk 29 Ya. baru Kalau lihat hilal. berarti nanti malam belum taraweh ya? Belum taraweh ya? Belum insya Allah. Ya berarti kalau itu besok kita masih insya Allah masih ada insya Allah besok pagi insya Allah ya kita teruskan untuk membahas mengenai ini apa al-istifham al-mukarrar. Barakallahu fikum jami'an. Kita teruskan nanti dengan tilawah insya Allah. Ini kita tutup dulu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan.
Insya Allah nggak ada, Tad. Langsung praktek aja biar. Ya baik. Hmm. Ayat terakhir surat apa ya? Ayat Al-Qur'an ayat berapa?